Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Salsabila dari kelas Perbankan Syariah H. Di sini saya akan menyampaikan resumen materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6 mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Yang pertama yaitu pemanfaatan ICT dalam dunia perbankan. Sebelum adanya e-banking, dalam perkembangan ICT, pelayanan perbankan dilakukan secara manual melalui kasir atau teller di kantor bank, di mana hal ini sejalan dengan peran penting sistem teknologi informasi, yaitu meningkatkan efisien dalam hal waktu, efektivitas, pelayanan, komunikasi antar dua belah pihak semakin mudah karena adanya layanan call center, kolaborasi sistem, dan kompetitif dalam pengembangan aplikasi, di mana semuanya serba online dan mudah. Aspek pengembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis dapat dilihat dari aspek TIK. TIK mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, teknologi informasi, diantaranya meliputi segala hal-hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan segala alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi, adalah segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Dampak dari teknologi informasi sumber daya manusia. Yang pertama, membentuk SDM TIK yang gesit, fleksibel, dan berpandangan ke depan atau modern dalam hal inovasi kreatif dalam bekerja. Yang kedua, memiliki empati positif bagi SDM di perusahaan yang memiliki sumber daya yang melimpah maupun bagi sumber daya yang langka, karena semua mudah diakses dan dicari. Yang ketiga, akan melancarkan proses produksi yang akan gilirannya juga akan melancarkan produktivitas kinerja SDM di dalamnya. Yang kedua yaitu, apa itu e-commerce, e-banking, dan internet banking dalam dunia bisnis dan perbankan. Yang pertama, e-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komunikasi lainnya. Beberapa contoh e-commerce yang telah mempunyai sistem keamanan baik adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun Bukalapak. Yang kedua yaitu e-banking, merupakan aplikasi perbankan yang dibangun di atas infrastruktur teknologi informasi sehingga kegiatan perbankan dapat dilangsungkan secara digital. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer, desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang berhubungan ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Yang ketiga yaitu internet banking, adalah layanan yang disediakan perbankan untuk memfasilitasi nasabah mereka untuk mengakses layanan perbankan melalui jaringan internet. Cara membangun bisnis via e-commerce. Yang pertama, menentukan jenis barang dan jasa. Yang kedua, menentukan pasar dan cakupan pasar. Yang ketiga, memperkirakan tingkat keuntungan. Yang keempat, cara menawarkan. Yang kelima, pemilihan terhadap tempat di mana informasi web tersebut diletakkan. Yang keenam, layanan transaksi. Yang ketujuh, packing atau pemesanan. Yang kedelapan, pengiriman barang. Jenis produk atau jasa internet banking. Yang pertama, informasi saldo. Kedua, pembukaan rekening. Ketiga, transfer. Keempat, payment gateway. Yang kelima, clearing. Yang keenam, trade service dan finance. Yang ketujuh, penutupan rekening. Yang kedelapan, transaksi lainnya. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi komputer di perbankan, tren produk, sistem informasi perbankan, dan layanan online banking. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut bank untuk melakukan revolusi dan transformasi menuju digitalisasi bank. Karena jika bank tidak melakukan transformasi teknologi, bank tidak bisa meraih pasar potensial dan tidak mampu bersaing di era globalisasi. Yang kedua, internet banking. Melalui internet banking, masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan, finansial dan non-finansial melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank.
Yang ketiga, mobile banking. Mobile banking merupakan layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau handphone. Yang keempat, phone banking merupakan layanan yang diberikan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi perbankan dan untuk melakukan transaksi finansial non-cash melalui telepon. Persediaan teknologi. Teknologi merupakan alat atau sarana yang digunakan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya teknologi, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik secara efektif dan efisien. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian teknologi. Yang pertama, teknologi menurut Naisbitt 2002 merupakan sebuah benda dan juga objek serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa yang dikutip dari buku Random House Dictionary. Yang kedua yaitu teknologi. Menurut Mearshall menyatakan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu. Manfaat teknologi yang pertama, pekerjaan lebih efektif. Yang kedua, pekerjaan juga lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, memberikan peluang bidang pekerjaan baru. Yang keempat, mudah digunakan bagi semua kalangan. Dampak positif dan negatif teknologi. Yang pertama, dampak positif terhadap profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan adanya pengurangan biaya overhead secara signifikan dan penurunan biaya staf IT dan marketing menjadi salah satu indikator semakin efisiennya bank-bank tersebut. Yang kedua yaitu dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas bank swasta, khususnya yang masih baru. Pengadopsian internet banking pada bank swasta yang masih baru berdiri menjadi alasan rendahnya profitabilitas mereka karena bank-bank tersebut masih mengoperasikan internet banking dan dengan biaya produksi yang lebih tinggi termasuk biaya tetap dan tenaga kerja. Yang keempat yaitu pemahaman mengenai sistem clearing bank nasional. Pengertian clearing. Clearing menurut PBI adalah pertukaran berkat atau data keuangan elektronik antara bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Tujuan clearing yang pertama, melancarkan lalu lintas pembayaran QRIL antara bank di seluruh Indonesia. Yang kedua, melaksanakan perhitungan penyelesaian utang piutang yang lebih mudah, aman, dan efisien. Yang ketiga, menjaga salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada nasabah masing-masing. Manfaat clearing yang pertama, efisien waktu dan biaya. Yang kedua, tersedianya jangkauan transfer antara bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomoditas clearing antara wilayah untuk transfer kredit. Yang ketiga, memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggara clearing yang bersifat multilateral netting. Yang kelima yaitu sistem informasi perbankan. Produk operation adalah sifat operasional sebuah aplikasi yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam perkembangan aplikasi tersebut yang perlu diperhatikan oleh pengembangan, di mana dalam pengembangan ini berhubungan dengan teknik analisis, perencanaan, dan pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi. Sifat operasional aplikasi yang pertama, coordination, yaitu penguji kualitas aplikasi berkaitan dengan kemampuan aplikasi tersebut dalam memenuhi spesifikasi dan tujuan yang yang ingin dicapai oleh pengguna serta kebenaran informasi. Yang kedua yaitu reliability, yaitu keahlian kecakapan aplikasi yang memiliki kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kesalahan dan mampu bertahan memberikan informasi sesuai standar. Yang ketiga, effectivity, yaitu suatu akses yang digunakan untuk mencapai sebuah hasil semaksimal mungkin tanpa membutuhkan banyak waktu saat bertransaksi. Yang keempat, integrity, yaitu menggambarkan sebuah sifat pada sebuah informasi dan jaminan yang akurat dan juga memiliki potensi yang sangat tinggi. Yang keempat, usability,
yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan tertentu atau dalam mengakses user. Kemampuan aplikasi dalam menjalankan perubahan. Yang pertama, maintainability, yaitu usaha untuk menentukan perbaikan dari kesalahan error maupun usaha untuk melakukan perubahan. Yang kedua, flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Yang ketiga, testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Compliance dengan regulasi yang akan dan lain sebagainya. Daya adaptasi software pada lingkungan baru. Semakin hari, TI percepatannya semakin cepat. Hampir setiap tahunnya, TI mengeluarkan perubahan-perubahan baru yang terjadi melalui dari operating system. Sistem perbankan syariah melalui kerjasama dengan TI menghasilkan perkembangan yang sangat pesat untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi ini. Perbankan syariah mempunyai 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu yang pertama, membentuk SDM berkualitas, yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah, yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah, yang keempat, penggunaan sistem IT modern. Terima kasih telah memperhatikan penyampaian saya mengenai resumen teknologi informasi bank syariah pertemuan 2 hingga 6. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.